Selamat siang yang terhormat kepada teman-teman, Bapak dan Ibu. Video kali ini saya akan menjelaskan hidangan kuliner yang saya telah pilih berdasarkan ketentuan yang telah disiapkan. Nama saya Kevin Kurniawan, saya mahasiswa UBM Serpong Program Hospitality dan Tourism. Dan inilah hasil presentasi saya. Kita sudah tahu bahwa sate sudah menjadi hidangan utama yang sering ada di kalangan masyarakat, baik di jalan kuliner terbuka maupun di restoran, dan menjadi hidangan favorit di Indonesia dan di luar negeri. Namun, yang sering kita makan menggunakan bumbu kecap dan bumbu kacang. Sate yang akan saya bahas berbeda dengan sate lain, dan sate ini dibikin dengan bumbu khusus dari Bali. Sate yang saya bahas adalah sate pelecing. Awalnya, sate pelecing berasal dari Bali di daerah Singaraja. Selain sebagai kota yang penuh dengan sejarah, Singaraja juga dibilang sebagai kota kuliner. Oleh karena itu, banyak wisatawan pergi ke Singaraja untuk mencoba berbagai tempat yang belum pernah dicobai. Salah satu kuliner yang rekomendasi dicoba adalah sate pelecing. Sate pelecing khusus dibuat di Bali sendiri karena sate pelecing memiliki bumbu khusus Singaraja yang hampir sama dengan rasa bumbu sayur kangkung pelecing yang dikenal masyarakat umum. Sate pelecing hanya berbeda dengan bumbu yang dipakai untuk dinikmati. Sate tersebut memiliki bumbu khusus terutama dalam marinasi daging sate ditambahkan dengan rasa sambal pelecing yang tajam, pedas, dan gurih. Cara pembuatan dari sate tersebut berbeda dengan sate lain, namun potongan sate tersebut tidak jauh beda dengan sate umumnya. Pembuatan sate ini bisa digunakan beragam jenis daging, namun bahan utama yang digunakan untuk sate tersebut adalah daging babi. Sate pelecing juga bisa dibuat dengan daging ayam, sapi, serta kambing, hanya berbeda dengan bumbunya saja. Kedua bahan resep ini membutuhkan bumbu dan rempah sesuai ketentuan. Kedua bahannya hampir sama, yang kedua resep tersebut lebih ke arah rempah karena akan diadonkan. Sambal pelecing hanya berbeda dengan menambahkan tomat untuk memberi rasa asam. Cara masaknya adalah tentu saja untuk pertama-tama dulu siapkan semua bumbu halusnya. Lalu dihaluskan dengan ulukan atau blender dengan tambahan sedikit minyak kelapa. Minyak kelapa akan memberikan aroma yang nikmat dan tahan lama pada suhu ruangan, sehingga banyak pula digunakan untuk memanggang kue atau jenis makanan lain. Jika menggunakan minyak biasa, maka tidak akan memberikan rasa apapun selain hanya rasa yang berminyak. Lalu, lumuri daging tersebut pada bumbu tersebut yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan perasan jeruk limau. Marinasi tersebut diamkan selama 3-5 menit di room temperature agar marinasi tersebut terserap oleh dagingnya. Untuk bumbu pelecing tersebut, kita siapkan semua bumbu dan kita juga haluskan semuanya menggunakan blender atau ulekan. Tetapi tidak terlalu halus karena akan ditumis sedikit dengan minyak goreng di teflon. Kemudian ditambahkan jeruk limau untuk memberikan rasa asam sedikit sehingga dibuat seperti saus pendamping. Akan tetapi, kita sarankan untuk menggunakan ulekan karena menurut saya jika menggunakan blender, rasa cabai yang dimakan akan terasa lebih beda dibandingkan dengan ulekan. Dan jika diulek, maka rasa pedas lebih kerasa tajam di dalam mulut. Dan jika kita menggunakan ulekan, kita perlu panaskan sedikit minyak untuk beberapa detik, lalu kita tuangkan ke ulekan supaya bercampur dengan cabainya. Kemiri yang bisa sebagai rempah kesehatan karena memiliki sifat antimikroba yang berperan penting dalam menghentikan diare, sehingga mengonsumsi kemiri secara teratur berperan penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kemiri untuk dimasak akan membuat tekstur kuah menjadi tak terlampau encer atau cair, serta teksturnya pun lebih halus. Untuk ketumbar memiliki aroma yang cukup kuat, sehingga dapat menyamarkan atau membuang aroma amis dari daging atau ikan yang digunakan. Bukan hanya dapat mempengaruhi aroma masakan, ketumbar juga memiliki cita rasa rempah yang khas, karena saat dicampurkan dalam masakan sebagai bumbu, ketumbar dapat membuat masakan tersebut jadi lebih lezat dan lebih khas. Kalau jeruk limau, itu akan memberikan rasa asam yang hampir mirip seperti lemon. Makanya bisa khusus untuk dimakan sebagai pendamping dan untuk membuat minuman dan es campur. Untuk gula merah dapat dijadikan sebagai penambah rasa di dalam makanan yang memiliki
rasa manis. Tetapi gula merah juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi dengan jumlah yang tepat. Kecap yang untuk marinasi daging memberikan rasa manis terhadap daging tersebut, garam dan lada untuk seasoning, dan terakhir ada terasi untuk bumbu penyedap makanan alami. Untuk hidangan seperti sate plecing ini, kita bisa menjumpai warung di Bali yang menyediakan sate khas Bali ini. Setidaknya ada dua tempat yang begitu terkenal sebagai lokasi menikmati kuliner sate plecing yang lezat, yaitu sate plecing Arjuna dan sate plecing Mak Luk. Perbedaannya adalah sate plecing Arjuna memiliki beragam jenis menu lain, sedangkan sate plecing Mak Luk hanya diperhatikan harga yang lebih murah daripada Arjuna. Menurut analisis saya, sate yang merupakan kuliner khas identik Indonesia, bahkan berbagai daerah yang memiliki sate khasnya masing-masing. Perbedaan daerah tersebut yang artinya seperti Malaysia, Cina, dan Singapura. Akan tetapi, sate plecing belum memiliki akulturasi budaya tersebut, sehingga tidak banyak dikenal oleh banyak orang di luar. Karena Bali berasal dari Indonesia Tengah, contoh menu lain yang memiliki akulturasi dari luar adalah sup Brebenon, berasal dari Manado, dan Brenebon itu termasuk bahasa Belanda, yang artinya burine bonen. Perbedaannya adalah yang Belanda memiliki kuah yang lebih kedap dan memiliki tekstur yang sedikit kental, dibandingkan dengan kuah yang berasal dari Indonesia yang lebih bening dan tekstur cair. Demikian dari hasil presentasi ini. Saya harap presentasi ini cukup memberikan informasi yang kalian butuhkan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang fatal. Saya Kevin Kurniawan, atas perhatian teman-teman dan bapak dan ibu, saya mengucapkan terima kasih.